Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang berbahagia, malam hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas nikmat, atas limpahan rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang berbahagia. Pada malam hari ini awal bulan Juni tahun 2023 kita masih melanjutkan pembahasan yang pekan kemarin yang qadarullah tidak bisa selesai. Sehingga malam hari ini insya Allah kita nanti akan full ya. Kita akan bahas kembali dari awal sampai dengan akhir. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada qudwatuna Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kita semoga termasuk dalam golongan mereka, orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia, tema kita malam hari ini yaitu adalah 9 doa yang menginspirasi kehidupan. Yang luar biasa, kita bisa belajar dari sejarah, kita bisa belajar dari rangkaian-rangkaian doa tersebut yang diucapkan oleh para nabi terdahulu, yang insya Allah setiap peristiwa, setiap kejadian itu akan berulang. Dan manakala kita melakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama pula. Untuk itu, kita bisa belajar dan ini kita jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin untuk menyampaikan slide. Enggak, Bunda, sekarang kalau bikin tuh pakai itu apa? Gelas gede. Kalau gelas gede itu tolong dong di-mute. kalau gelas gede itu Ya, mohon maaf kawan-kawan yang baru masuk, mohon untuk diperhatikan mic-nya masing-masing ya, agar tidak masuk dalam ruang Zoom ini. Baik, kami sampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 9 doa yang menginspirasi kehidupan. Kita bisa belajar, kita bisa mengikuti doa ini dan bisa mengamalkan dalam sehari-hari, Pak, insya Allah ya.
Ya, mukadimah kita diawali dari sebuah kalimat bahwa setiap doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah dari doa itu ketika sudah terucapkan maka akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Allah akan merasa kecewa gitu ya, merasa sedih manakala seorang hamba mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu sampai hamba tersebut menurunkan tangannya dan Allah belum mengabulkan doanya. Namun tentu syarat dan ketentuan ini berlaku. Nah, seperti apa syarat dan ketentuannya? Nah, kita coba lihat ini kalimat juga cukup luar biasa ya. Kalimat ini luar biasa Bapak Ibu kawan-kawan ya. Buat hati kita yang sebenarnya sedang lemah, maka ini cocok ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini luar biasa ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika ada seorang hamba yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah fa inni qarib. Di sini ada kata qarib. Maka dalam bahasa Indonesia sering kita menyebut sebagai karib, kawan dekat ya. Karena hubungannya dekat gitu ya. Maka bahwasanya aku adalah dekat. Fa inni qarib. Nah, sebagai menyebutkan bahwa kita punya teman dekat, punya kawan dekat, biasa kita menyebutkan dengan sebutan karib ya, sahabat karib, kawan karib begitu. Jadi dekat. Karena apa? Karena saking dekatnya, gitu ya. Karena saking dekatnya. Lalu aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, tentu ada syaratnya, syarat dan ketentuannya. Di mana itu disebutkan? Syarat dan ketentuannya adalah manakala memenuhi segala perintahku. Memenuhi segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu meskipun tidak disebutkan secara rinci di sini, ini juga berlaku menjauhi segala larangan Allah. Jadi meskipun yang disebutkan memenuhi perintahnya, maka tentu ini juga kita diperintahkan untuk menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran, ya, la'allahum yarsudun, berada dalam garis yang benar, jalan yang benar gitu ya. Jadi syarat agar doa kita itu dijawab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kita lakukan apa yang Allah perintahkan dan sekaligus kita menjauhi apa yang Allah larang dan kita beriman yakin bahwasanya doa kita didengar oleh Allah, bahwasanya Allah mampu mengabulkan setiap doa dan keinginan kita. Meskipun doa dan keinginan kita itu begitu besar menurut kita, tetapi menurut Allah doa dan keinginan kita itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka begitu kita sudah doa, ya sudah. Kita lakukan tugas kita berikutnya. Ya kan? Apa itu? Ya kita lakukan aktivitas kita yang bekerja, ya bekerja sebagaimana mestinya, bekerja dengan baik, jangan telat, ya. Yang pedagang ya lakukan, gelar dagangannya, jangan telat juga, ya. Jangan malas-malasan, nawarin orang, promosi lagi, broadcast lagi, dan begitu, ya. Meskipun cuma rebahan, tetapi harus bisa menghasilkan, harus produktif. Jadi lakukan aktivitas yang sesuai. Nah, soal hasil yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari pasrah itu adalah ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ya sudah. Karena kita udah yakin sama Allah, ya sudah kita pasrahkan. Saya sudah lakukan ini ya Allah, ini itu. Maka soal hasil ini urusan engkau. Ya, kita tinggal terima beres aja. Ya, kita tinggal terima beres saja. Insya Allah demikian. Ya, jadi sekali lagi setiap doa ini akan diijabah oleh Allah, namun ada syarat dan ketentuan. Ya, yang pertama seorang syarat dan ketentuannya adalah kita memenuhi segala perintahnya Allah dan juga menjauhinya segala larangan, dan juga tentu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi ya, mic-nya mohon benar-benar dijaga ya. Nah, dikontrol ya, dikontrol. Nah, kita bisa belajar yang pertama, yaitu adalah doa dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika pertama kali Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama Hawa, mereka tinggal di surga. Di surga yang penuh dengan kenikmatan, segala apa yang diminta itu ada, tersedia dan bahkan dilayani. Jadi ada, tersedia dan bahkan dilayani. Sehingga begitu nikmatnya kehidupan di surga, ya. Bagaikan raja kalau di dunia ini gitu ya. Dilayani apapun ada. Namun lantaran bujuk rayu setan yang memang Allah sudah larang jangan dekat-dekat ini gitu ya, jangan dekat-dekat buah ini. Yang kita sering menyebut sebagai buah khuldi, yang kemudian mereka mendekatinya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah Adam dan Hawa ini ke dunia. Nah, di dunia Allah sudah persiapkan segala sesuatunya, segala kebutuhan ini memang ada di dunia ini. Hanya bedanya ketika di dunia ini semua harus usaha sendiri, ngambil sendiri, masak sendiri, proses sendiri, ya, tidak sepraktis dan semudah ketika masih berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar itu juga, Nabi Adam dan Hawa ini kemudian dipisahkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi saat kondisi Nabi Adam ini turun ke bumi atas apakah kemudian merasa bersalah? Ternyata tidak. Ya, ketika itu masih menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan iblis yang menggoda, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, ini bukan salah gua ini. Ini salahnya iblis yang menggoda kan gitu. Ini bukan salah saya, Allah. Ini salahnya iblis. Saya aja digoda gitu. Kalau saya nggak dicoba, kalau saya nggak digoda, nggak bakalan tuh saya deket-deket ya. Nah ini. Dan ini sering kali kita alami. Manakala kita punya persoalan apapun, itu kita sering kali tuh nyalain keadaan, nyalain orang lain, nyalain orang tua gitu ya. Ngapain saya dilahirkan di keluarga miskin misalnya. Jadi kita nyalain orang tua, nyalain keluarga. Bisa jadi kita nyalain pasangan, nyalain anak, nyalain bos, nyalain atasan gitu ya. Macem-macem. Jadi justru malah kita nyalahin orang lain.
Sampai kemudian ketika kita ditipu sekalipun masih nyalain orang lain gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika ini kemudian kita balik? Ya, apa yang terjadi ketika ini kita balik? Kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu kemudian mereka berdoa. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi telah zalim. Zalamna anfusana, zalim diri kami ini, ya. Zalim kepada diri kami sendiri. Kami yang zalim ya Allah, bukan orang lain, bukan iblis, bukan siapapun. Memang ini salah kami gitu ya. Wa ilam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna lanakunana minal khosirin, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunana minal khosirin, maka niscaya kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ini bentuk apa ya? Jadi kita itu betul-betul akhirnya mengaku gitu ya, bahwa ini yang salah saya. Keadaan apapun. Nah, ini sering kami sampaikan ketika teman-teman sedang punya persoalan apapun, respon pertama bukan mencari kambing hitam, bukan mencari siapa yang salah. Ya oke, diri kita yang salah kok. Ngapain kita juga bisa ikut-ikutan ke sana, ikut-ikutan ini, ikut-ikutan itu gitu ya. Yang akhirnya jadi begini, jadi begitu dan seterusnya. Jadi semua adalah karena kesalahan diri kita sendiri. Saat kita sadar dan kemudian tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan siapapun, maka disitulah kemudian Allah akan datang memberikan pertolongan. Sebagaimana juga dialami oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa, ketika mereka berdoa sudah bahwa mereka lah yang salah gitu ya. Tidak lagi menyalahkan iblis, tidak lagi menyalahkan keadaan, maka kemudian atas rahmat Allah mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam doa ini juga menarik. Kita bisa lihat bahasanya. Bahasanya cukup menarik dia. Di awal mengakui bahwa kami memang zalim, gitu ya. Nah, ada kalimat yang menarik. Jika engkau tidak mengampuni kami. Jadi kami salah ya Allah. Dan jika tidak engkau mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini bentuk rayuan gitu ya, bentuk rayuan. Jadi kalau misalnya kita dengan kawan kita itu, kita puji dulu kawan kita itu ya. Kita puji dulu, kita baik-baikin dulu ya begitu. Ini bentuk rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka kita bisa belajar. Teman-teman, nah kita bisa gunakan doa ini ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia, kita bisa belajar dari Nabi Nuh alaihissalam yang juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita sebagaimana kita bisa baca sejarahnya, Nabi Nuh di tengah padang yang tidak ada hujan, gersang gitu ya. Tetapi justru malah diminta untuk membuat perahu, membuat bahtera, membuat kapal gitu ya. Yang ya orang justru mencemooh, dikatakan gila, dikatakan enggak waras, edan dan sejenisnya itu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Justru Nabi Nuh kemudian tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya ini justru mendoakan kepada orang lain gitu ya. Jadi berdoa untuk
diri dan juga orang lain. Ada di Quran surah Nuh ayat ke-28 ya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah aku gitu ya. Jadi kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Jadi ini pun masih mendoakan agar apa? Agar Allah itu mengampuni diri kita, orang tua kita, gitu ya. Yang sebagaimana nanti kita bisa ketahui yang akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan juga anaknya tidak mau masuk dalam bahtera yang akhirnya mereka tenggelam di bahtera tersebut, ya. Dan selamatlah bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan inilah yang kemudian kalau kita bisa baca sejarah yang akhirnya dari sinilah cikal bakal kehidupan manusia yang berikutnya. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu memang usia sudah lanjut, sudah tua. Kalau dalam orang-orang sekarang mungkin sudah sepuh gitu ya. Tetapi masih punya visi misi yang luar biasa. Beliau tidak sekedar mendoakan untuk dirinya, gitu ya, tapi beliau mendoakan juga untuk dirinya, untuk anaknya, dan juga untuk generasi-generasi berikutnya. Anak dan seluruh keturunannya, jadi dzurriyyahnya. Nah, yang menarik adalah dari kalimat ini. Ya, terkadang ketika kita berdoa itu hanya minta sesuatu saja. Minta sesuatu yang sesuatu itu kadang tidak punya alasan yang kuat kenapa Allah harus mengabulkan. Jadi kita bisa belajar dari sini. Ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kasih alasan. Apa dong alasannya? Agar apa? Agar Allah ini segera ngabulin doa kita. Dan kalau meminta, ya minta yang bagus-bagus. Gitu. Jadi ini contoh yang kita bisa belajar dari sini. Ya, ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sebenarnya kita bisa aja doa, ya Allah kasih saya anak. Ya Allah kasih saya keturunan. Mungkin kalimat ini berhenti di sini pun boleh gitu ya. Tetapi diajarkan oleh Nabi Ibrahim SAW jangan hanya sekedar minta anak. Anak yang bagaimana? Ya, kita bisa lanjut. Anak yang soleh ternyata. Padahal ini Nabi Ibrahim ketika berdoa ini belum punya anak. Dan istrinya sudah tua. Artinya mungkin dari sisi medis ini kayaknya udah nggak mungkin punya anak nih dari sisi medis dia. Tapi ternyata doanya kayak begini gitu. Artinya masih punya harapan. Ketika doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap masih ada harapan gitu ya. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa kawan-kawan. Selama doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi, selama doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengijabahnya. Dan sekaligus tadi, ya doanya jangan sekedar kita selesai punya persoalan gitu ya. Maka sering kami sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin dilunaskan utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya fokus pada lunas utangnya. Tapi apa yang bisa kita berikan setelah utang kita lunas kan begitu. Ya Allah berikanlah saya uang yang cukup besar, nanti boleh disebutkan nominalnya berapa utangnya, ditambah lagi. Jadi kalau misalnya utangnya kita 100, ya
Mintanya jangan 100 dong, 200 dong, kayak gitu. Ya. Yang 100 untuk apa? Untuk ngebangun masjid, bangun pesantren, benerin jalan, kan gitu. Jadi top tuh kalau kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja meskipun dalam usia yang seperti itu masih berdoa kepada Allah, tidak hanya sekedar minta anak, tapi anak yang soleh. Ini visi misi luar biasa. Jadi ada jangkauan yang ke depan. Nah, coba kita lihat redaksi doa yang lain ya. Nah, ini juga luar biasa, ya kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pasangan, anak keturunan yang menyenangkan gitu ya. Ketika dipandang juga enak, ngobrol juga enak, nyaman gitu. Nurut, tidak terjadi banyak persoalan. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi misinya luar biasa. Minta kepada Allah agar dzurriyyahnya, ini anak dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang nanti kita bisa lihat di sejarahnya bahwa ada 17 atau 18 keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang kemudian menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala, menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini desain beliau, desain doa-doa beliau, kan gitu ya. Desain doa-doa beliau luar biasa. Meskipun kondisinya ketika itu beliau belum memiliki anak. Optimis itu penting gitu ya. Optimis itu penting kawan-kawan ya. Nah, coba kita lihat doa yang ketiga. Ya. Ini optimis juga ya, kita bisa lihat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, dan ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi berdoa kepada Allah agar sekali lagi menggunakan kata dzurriyyah, anak dan keturunan gitu ya, yang menjadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar Allah perkenankan doanya. Ya betul, nanti anak-anak dari keturunan Nabi Ibrahim AS betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Ya, muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya. Dan anak-anak cucu keturunannya. Nah, begitu. Jadi tidak hanya sekedar berdoa untuk anak saja. Maka sering kali kalau dalam sebuah forum saya sampaikan kepada para jamaah, ya, kalau kita berdoa tidak sekedar mendoakan anak kita, tapi bagaimana kita mendoakan cucu kita, meskipun anak kita belum menikah, ya, kita doakan cucu kita doakan buyut kita, ya, sampai generasi berikutnya. Karena bisa jadi dari doa kita ini ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin pada cucu kita, pada buyut kita, gitu ya. Maka sering kami sampaikan, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala tidaknya ada satu. Kita minta agar anak dan keturunan kita ada salah satunya yang menjadi seorang pengusaha kelas internasional. Pengusahanya para pengusaha. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada di antara anak dan keturunan kita yang menjadi ulamanya para ulama. Ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara anak dan generasi kita, penerus kita, anak dan cucu kita yang kelak menjadi para pemimpinnya para pemimpin. Nah, ini luar biasa. Jadi kita doa tidak sekedar untuk anak kita, tapi untuk anak cucu dan seluruh dzurriyyah kita, insya Allah ya. Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim
alaihissalam. Yang keempat, kita bisa belajar dari Nabi Zakaria yang memang ini dititipi oleh keluarga Imron, dititipi anak dia untuk mendidik, yaitu kita bisa cek gitu ya, yang nanti bernama Maryam. Jadi kalau kita sedikit flashback gitu ya, bahwasanya Imron dan keluarganya ini punya harapan punya anak laki-laki yang ketika lahir anak itu laki-laki akan diwakafkan untuk ngurus Baitul Maqdis. Allah dengarkan doa itu. Ya, Allah jawab. Nah, ini menarik juga buat kita pelajari gitu ya. Allah jawab doa itu. Tetapi tidak langsung diijabah. Dikasih anak perempuan dulu, cewek dulu. Yang kemudian nanti diberi nama Maryam, dan Maryam ini diasuh oleh pamannya, nama Nabi Zakaria. Ya. Jadi dipilih gitu ya. Kok muncul nama Zakaria lagi, diulang lagi Nabi Zakaria lagi. Oh, berarti memang ini harus diasuh oleh Nabi Zakaria. Yang kemudian dibikinkan tempat khusus mihrab, tempat Maryam ini berada. Jadi memang tidak sembarang orang bisa masuk dan bertemu dengan Maryam. Hanya gurunya ini, Nabi Zakaria, yang selalu mengajarkan kepada beliau, mendidiknya. Ini yang bisa bertemu. Nah, yang kemudian nanti kalau kita lanjutkan cerita ini, kisah ini, maka Maryam inilah yang kemudian nanti punya anak bernama Isa. Nah, Isa ini adalah bagian dari doanya keluarga Imron tadi, ibunya tadi, ya pengen punya anak laki-laki yang kemudian nanti diwakafkan untuk ngurus Baitul Maqdis. Nah, kemudian doanya diijabah oleh Allah bukan pada anaknya, tapi ternyata pada cucunya ini. Ya, luar biasa ya. Nah, Nabi Zakaria ini ketika bertemu dengan Maryam, kok selalu udah ada makanan ini. Dari mana nih dapatnya itu ya? Dari mana? Saya nggak pernah ngasih, saya nggak pernah bawain makanan ini buat kamu gitu ya. Dan sepertinya nggak ada orang yang bisa datang ke sini gitu ya, di mihrab ini. Karena ini mihrab khusus, dibangun memang khusus ya. Nah, ternyata dijawab oleh Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka kemudian dilakukan apa yang dikerjakan oleh Maryam, kita bisa belajar ini. Jadi guru belajar kepada murid, tidak apa-apa ya, sesekali memang harus begitu ya. Belajar mengikuti apa yang dilakukan oleh Maryam. Jadi dapat pertolongan Allah itu belajarnya dari Maryam. Ya apa ya, dia kemudian sholat di mihrabnya Maryam. Nah, ketika berdiri dalam sholat ini, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang memang barangkali kalau dari sisi medis ini mustahil gitu ya. Sudah usia sepuh, istrinya juga sudah sepuh, sudah menepus. Tetapi pengen punya anak gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dalam sholatnya ini, masih berdiri dalam sholatnya, maka datanglah malaikat Jibril. Ya. Nah, ini doanya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka kami sarankan juga buat teman-teman yang belum punya keturunan, belum punya anak, baca doa ini dalam sholat. Ya, baca ini dalam sholat ketika kita berdiri setelah baca surah Al-Fatihah. Jadi Nabi Zakaria berdiri dalam sholatnya, ini apa coba? Kita bisa seperti isinya mirip dengan doanya Nabi Ibrahim tadi. Ya, jadi tidak sekedar minta anak, gitu ya, tidak sekedar minta keturunan, tetapi diperjelas lagi anak yang seperti apa. Ya, disebutkan, ya Allah ya Tuhan kami, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Jadi tidak sekedar ya Allah saya minta anak, ya Allah saya pengen anak, bukan itu aja, tapi disebutkan yang baik. Nah, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Rayuan ini. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar
doa. Ini bentuk rayuan. Jadi kalau kita ngerayu orang tua kita itu kan baik-baikin dulu, dipijitin dulu ya. Kalau kita masih ingat dulu waktu masih kecil gitu ya, waktu masih anak-anak ini kalau mau minta tambahan uang saku ini kita malamnya itu mijitin orang tua dulu. Jadi baik-baikin gitu ya. Dibaik-baikin. Nah, insya Allah nanti dikasih, besoknya dikasih itu uang tambahan sama orang tua. Yang disinilah kemudian nanti kalau kita baca di Quran seterusnya, bahwasanya kemudian masih dalam kondisi berdiri ini malaikat Jibril datang ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu ini menurut saya jawaban yang luar biasa, amazing gitu ya, jawaban yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah tidak sekedar ngasih dia anak gitu ya. Bahkan disebutkan nanti namanya Yahya. Ya. Jadi disebutkan juga oleh malaikat Jibril, bahkan nanti ada kabar yang baik dari Allah SWT bahwa engkau akan punya anak bernama Yahya yang nanti menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi orang baik, penyuruh kepada kebaikan dan terusnya. Ini luar biasa. Jadi doanya diijabah oleh Allah SWT ketika masih dalam posisi berdiri sholat. Maka teman-teman, yang masih punya persoalan, kita bisa belajar dari Nabi Zakaria. Kita ambil air wudhu, kita sholat. Sholat apa ya? Tergantung posisi kita. Apakah sholat wajib, sholat sunnah, tidak apa ya. Nah, kita bisa baca doa ini ketika pengen punya anak, gitu ya. Ataupun doa-doa yang lain, ya, yang terkait dengan keinginan kita. Kalau misalnya saya pengen pergi umrah, Ustadz, ya sudah baca ayat tentang umrah dan haji. Misalnya baca di Quran surat Al-Hajj ayat 27-28 misalnya. Baca setelah surah Al-Fatihah sebelum ruku. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang kelima. Nah, kita bisa belajar dari doanya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Bapak Ibu kawan-kawan, Ustaz, Nabi Musa ini kan dulu waktu kecil dia makan bara api tuh. Yang akhirnya kemudian kena lidahnya nih, yang ketika gede besar, kalau dalam bahasa kita cedal, gitu, tahu cedal, itu dalam bahasa kita cedal. Jadi ngomongnya nggak jelas, gitu. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dalam kondisi apapun dia terima, ya kondisinya seperti itu dia terima, tapi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rabbis rahli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Berkatalah Musa, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah untukku dadaku. Jadi ikhlas gitu ya, nerima, tidak apa-apa ya, saya ikhlas kok. Jadi orang lapang dada itu ikhlas nerima apapun segala kondisinya. Kemudian mudahkanlah untuk urusanku gitu ya. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi minta kepada Allah SWT agar dimudahkan segala urusannya juga. Jadi dadanya lapang, urusannya mudah, dan kemudian ini lancar nih ngomong nih ya. Ini lancar nih. Ini kawan-kawan yang seringkali misalnya mau ketemu orang yang galak, dosen galak, pimpinan yang galak, atau siapapun yang menakutkan menurut kita, ya sudah baca aja doa ini. Atau kita diminta untuk ngomong di depan publik, diminta untuk ke atas panggung misalnya, ya baca doa ini. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau misalnya ketemu orang nagih utang, ya udah baca ini. Baca juga Al-Fatihah yang sering saya ajarkan ya. Insya Allah ya. Nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tidak yang sekedar memfasilitasi pinter ngomong nih Nabi Musa, tapi dikasih teman nih ya. Dikasih teman dakwah siapa? Nabi Harun alaihissalam. Jadi tidak sendirian ya. Tidak sendirian ketika berdakwah, tapi ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. Nah, oke, yang keenam. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kita bisa tahu ini teman-teman mungkin barangkali sudah hafal betul dengan kisahnya ini. Yang Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar gitu ya. Orang menyebutnya ikan paus gitu ya.
karena saking besarnya. Ya. Nah ini barangkali ada satu kisah yang beliau ini kayak macam orang yang putus asa nih ya. Kayak macam mana ini ya. Dakwah kok enggak pernah didengar nih ya. Kita ngomong enggak pernah didengerin sama audiens ya. Kita ngajak kebaikan, ngajak ini, ngajak itu, dicuekin sama orang lain, dicuekin sama masyarakat. Nah, Nabi Yunus begitu. Dakwah enggak ada yang dengerin. Ya sudah deh. Dia kemudian ninggalin tuh umatnya. Umatnya ditinggalkan ya. Mat'unya ditinggalkan ya. Ya itu apa? Ya dia pergi. Padahal ketika malam hari itu Allah akan menurunkan bencana kepada kepada kaumnya Yunus. Ternyata di malam hari itu seluruh umatnya Nabi Yunus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak jadi Allah turunkan bencana. Nah, ini justru malah yang ngajak sudah telanjur pergi ini. Maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita bisa dengar kisahnya misalnya di kapal ternyata kok kelebihan muatan ini. Barang-barang udah dikeluarin masih aja berat. Harus orang nih tambah satu lagi yang dikeluarin dari kapal. Diundi kena lagi Yunus. Diundi kena lagi Yunus. Ya sudah yang ketiga sama Yunus lagi. Ya udah Mang Yunus nih buang. Lempar ke laut. Masuklah ke tubuh ikan. Dan luar biasa Bapak Ibu kita bisa belajar dari sini apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam termasuk putus asa, ya. Ini termasuk orang-orang yang putus asa dan bagi teman-teman yang putus asa barangkali nanti akan mengalami ini. Yaitu apa? Berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Jadi ini kok makin seret ya, persoalan kok makin rumit ya, makin ruwet kayak gini. Ini bisa jadi kenapa? Karena kita putus asa tadi. Kita putus asa. Kita suudzon sama Allah dia. Jadi sudah hilang husnudzon kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Di mana? Yaitu berada di dalam perut ikan paus. Ini gelap ini. Pengap gitu ya, pengap gelap. Selain itu, yang kedua berada di gelapnya dasar lautan. Di dalam laut itu gelap. Beda kalau ada di atas, di dasar itu gelap. Dan yang ketiga, di dalam gelapnya malam. Jadi berada di dalam kegelapan 3 sekaligus. Apa yang terjadi? Nah, saat inilah kemudian pada posisi ini lagi-lagi kita belajar, kita jangan pernah nyalahin orang lain. Kita jangan pernah nyalahin keadaan. Waduh, dakwahku kok nggak pernah didengar nih, umat nggak pernah apa. Jadi jangan kemudian menyalahkan orang lain karena dakwah kita tidak terima, karena amal kita tidak dipuji oleh orang lain, tidak dinilai oleh orang dalam keluarga pun. Terkadang kita juga demikian. Kita sudah lelah bekerja tapi masih saja tidak dihargai oleh orang lain, misalnya oleh keluarga kita, oleh orang tua kita. Sudah sering baik-baikin orang tua, tapi orang tua rasanya kok nggak nyaman dengan kita. Rasanya kok ada aja kejelekan kita tuh di mata orang tua misalnya. Nah disinilah kawan-kawan kita jangan lagi pernah menyalahkan orang lain dan pernah menyalahkan keadaan. Nah kita coba lihat bahasanya, ini menarik banget. Menarik, luar biasa. Ya. Coba kita potong ya di sini doanya ya. Kita langsung ke doanya ya. Nah, di sini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diawali ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan rayuan. Ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.
Jadi udah enggak perlu nyalain orang lain, nyalain diri sendiri. Saya memang salah ya Allah, gitu aja udah selesai. Maka seringkali kami sampaikan, teman-teman yang taubat atas dosa apapun termasuk dosa riba, ya sudah. Kalau sudah taubat itu ya udah diem, taubat, pasrah gitu ya. Terkait dengan nanti mau dibikin oleh Allah seperti apa, mau dibikin malu kayak atau apapun terserah. Dan yang menariknya, saat kita benar-benar sudah pasrah, sepasrah-pasrahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, justru kita nggak pernah tuh, nggak ada ceritanya dibikin malu sama Allah. Justru Allah malah datang ngangkat kita. Allah datang ngasih pertolongan. Tapi kalau kita masih ragu-ragu ya sudah, nggak yakin tadi kan. Masih apa namanya? Justru malah ngedikte Allah. Ya Allah, saya mau tobat. Tapi kalau bisa ya jangan dibikin malu. Tetangga jangan ada yang tahu. Saya jangan harus apa namanya? Saya pengen tobat dari dosa ini tapi ya rumahnya jangan kejual, mobilnya jangan kejual, malu biasanya naik mobil, besoknya naik motor kayak gitu. Jadi justru malah kemudian Allah semakin ngasih itu kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita sudah benar pasrah, ya Allah, apapun yang saya miliki hilang tidak masalah, saya kehilangan apapun, asal saya tidak kehilangan Engkau. Asal Engkau ridho. Nah di situ, jadi sudah ngakui bahwa saya yang memang salah, saya siap menerima segala konsekuensinya, justru di situ Allah datang ngasih pertolongan. Nah ini ya. Oke, kita lanjut bentar lagi ya. Nabi Ayub alaihissalam. Kita bisa tahu kawan-kawan. Nabi Ayub ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakit yang enggak sebentar, bukan setahun 2 tahun ya. Lama ini, bertahun-tahun gitu ya. Enggak cuma sebentar ya. Dan sakitnya ini bukan sakit yang remeh-temeh, bukan sakit yang ringan gitu ya. Bahkan kalau kita nanti bisa baca sejarah gitu ya, bahwasanya sakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ini untuk sampai dengan era sekarang itu belum ada yang mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Berarti ini luar biasa sakit yang diterima ini. Ya, tetapi minta kepada Allah untuk minta agar diberikan kesembuhan oleh Allah masih malu. Kenapa? Masih banyak nikmat yang telah Allah berikan. Sampai kemudian sakitnya ini mengganggu aktivitas dia beribadah. Baru dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuknya lagi-lagi rayuan gitu ya. Bentuknya lagi-lagi merayu Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idna darabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Jadi memang sadar nih, ya aku sedang sakit ya Allah. Dan ini sakitnya dari Engkau kayak begitu. Ya, ini dalam bahasa kita kayak gitu. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang, atau dalam bahasa yang ini bentuk rayuan. Jadi sebenarnya kayak gini, Nabi Ayub tuh pengen ngomong kayak gini. Engkau itu Tuhan yang Maha Penyayang. Dan kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi? Ya kan? Saya butuh kasih sayangmu, kan begitu. Saya butuh kasih sayangmu untuk apa? Untuk sakit ini loh. Jadi kayak misalkan anak kecil tuh jatuh tuh ya. Anak kecil jatuh, lalu tuh ketemu orang tuanya, tuh ketemu bapaknya itu. Dia mesti ngasih tahu, ayah, saya jatuh. Itu untuk apa? Minta perhatian sama ayahnya itu. Tapi kalau anak yang ayah yang nggak ngerti kadang cuma, nah gitu aja. Tapi kalau orang tua yang ngerti, ada apa, jatuh di mana, sakit atau enggak, itu bentuk kasih sayang. Jadi, oh minta apa kayak gitu. Ya nanti dikasih, mau jajan permen, beli apa dan seterusnya. Jadi butuh perhatian. Jadi ini bentuk rayuan yang Nabi Ayub ini minta diberhatiin sama Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Ya meskipun juga tiap hari diberhatiin sama Allah, tapi ini luar biasa khususon gitu ya. Karena sakitnya ini sudah mengganggu aktivitas Nabi Ayub ini untuk beribadah. Nah, kawan-kawan yang sedang disakit
saat ini sedang sakit, ya, kita bisa ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini insyaallah ya dengan penuh kekhusyuan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub saja bisa disembuhkan oleh Allah, apalagi sakit yang kita terima saat ini ya, termasuk mungkin barangkali sakit karena kita masih punya utang, sakit karena kita belum punya pekerjaan, sakit karena kita belum punya jodoh, dia kan itu sakit juga ya. Sakit karena kita belum punya anak misalnya, ini itu bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ya, sakit panu boleh juga, enggak apa-apa ya. Oke. Yang ke-8. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Ini kita bisa ini Nabi Sulaiman ini kalau era sekarang kayak sultan ini sultan ini. Ini orang kaya nih, orang kaya luar biasa nih kekayaannya. Tetapi kekayaan Nabi Sulaiman ini ya bukan atas apa-apa, tetapi karena memang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Quran surah Sot 35. Qala rabbi ghafirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Jadi mohon ampun dulu sebelum minta itu. Ini kaidahnya ya. Sebelum minta itu mohon ampun dulu sama Allah. Ya, ampuni aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Jadi luar biasa ini. Ya, ini untuk apa? Ini untuk ngebuktiin gitu ya. Untuk ngebuktiin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemberi gitu ya. Jadi bukan kekuasaan, kekayaan, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan sekedar ego, bukannya sekedar untuk kemanfaatan diri, tapi memang untuk keberlangsungan dakwah, untuk kemanfaatan orang lain. Maka sering kami sampaikan, kaya itu boleh dan bahkan mungkin kita harus menjadi orang kaya. Tetapi kekayaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini haruslah kekayaan yang bermanfaat untuk umat, untuk orang lain. Kekayaan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang kelak akan mengantarkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ya kita minta seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Kita minta jadi orang kaya, boleh jadi miliarder, boleh jadi triliuner, boleh. Yang penting apa? Kekayaan kita ini untuk keberlangsungan umat, untuk dakwahan gitu. Ya. Jadi kalau kita punya uang banyak kan, kalau kita ngasih zakat dapatnya banyak tuh tetangga, ya kan? Kita bisa nyantuni fakir miskin, orang-orang jompo, orang tua, anak yatim, bisa bangun pondok, bangun pesantren, bangun masjid. Nah, itu banyak hal yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh orang-orang yang kaya. Ya apa ya tadi? Ngebantu orang lain, gitu ya. Kalau misalnya jalanan ini kotor, jalanan ini bolong-bolong, lubang-lubang di depan kita, kan? Kalau kita nggak punya uang, kita cuma ngomong doang, siapa yang ngebantu, gitu ya? Tapi kalau kita sudah keluar uang, nih ada dana 10 juta, gue kasih cash jreng hari ini, yuk benerin jalan ini. Banyak orang mau gerak, tapi kalau cuma ngomong doang, siapa yang membiayai? Gitu, ya kan? Maka penting juga, jadi jangan disalahgunakan, gitu ya. Oke, yang penting adalah sekali lagi kekayaan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman minta kaya ini, minta punya kerajaan yang memang tidak pernah nanti ada setelahnya yang memang punya kerajaan seperti Nabi Sulaiman ini. Ya ini karena memang tadi untuk nunjukin ya bahwa Tuhannya Sulaiman ini bukan orang sembarangan, bukan Tuhan sembarangan kayak gitu ya kan. Ini luar biasa. Oke, kayak gitu ya. Yang ke-9 yaitu doanya Nabi Isa alaihissalam. Tadi ini adalah anak dari Maryam. Nabi Isa ini adalah buah hasil doa dari istrinya Imron tadi ya, minta anak laki-laki tapi lahir perempuan. Ternyata setelahnya itu
lahir laki-laki yang luar biasa ya. Ini Allah jawabnya di sini. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dicukupkan makanan, diberikan hidangan yang luar biasa, jamuan gitu ya. Maka disebutkan di sini qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunlah kepada kami sekiranya suatu hidangan dari langit yang hari turunnya ini akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi rezeki yang luar biasa. Jadi kita diberikan rezeki yang luar biasa. Seolah-olah ini hari raya. Seorang mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang bersama kami dan yang datang sesudah kami menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Jadi sekali lagi ini juga sebagai tanda tadi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu semata gitu ya. Berilah rezeki kami dan Engkau pemberi rezeki yang paling utama. Sehingga kalau kita punya bos nih, kita punya bos itu ya sudah, kita cuma sami'na wa ata'na sama satu bos itu. Kenapa? Karena segala kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh bos tersebut dan gitu. Ini ditunjukkan kayak gitu. Ya, maka ini luar biasa. Kita juga bisa belajar dari sini apa yang kita minta ini bukan karena sekedar nafsu saja, tapi betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi manfaat bagi orang lain. Ini yang cukup simpel ya, cukup simpel, yaitu kita sebut sebagai doa sabu jagat, dan ini mencakup keseluruhan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa. Nah, termasuk kita semua ini ya, kita sering melafazkan doa ini selepas sholat gitu kan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini kawan-kawan. Jadi ini satu doa tetapi untuk semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti kalau kita kupas lagi kebaikan di dunia itu apa, kebaikan di akhirat itu apa, nanti masih panjang luar biasa ya. Termasuk kita punya anak yang soleh dan solehah, itu kebaikan dunia. Kita punya pasangan yang soleh dan solehah yang menyejukkan pandangan mata tadi, itu kebaikan dunia. Kita punya kawan-kawan yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, itu juga termasuk bagian dari kebaikan dunia. Nah, ini termasuk kita punya komunitas yang baik, ini juga bagian dari kebaikan dunia. Kita minta kepada Allah, tidak yang sekedar di sini, tapi nanti di akhirat ketika itu sudah masuk ke liang kubur, begitu seterusnya sampai nanti hari kiamat, kita juga senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebarkan kuburnya, diterangkan kuburnya dan seterusnya ini ya. Nah, ini. Namun ini doa bukan sekedar di doa kita doa saja, tetapi ini juga ada implementasinya, ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau kita doa kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia dan akhirat, ya tingkah laku kita, aktivitas kita sehari-hari juga harus mencerminkan bahwasanya kita betul-betul sungguh-sungguh ingin diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya, seperti itu. Terakhir, doa itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya, kawan-kawan. Karena sekali melesat, itu akan menembus sasarannya. Maka hati-hati dalam menggunakan doa. Doalah yang baik-baik. Insya Allah nanti hasilnya akan kembali juga kepada kita tentang hal-hal yang baik. Jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan pula untuk orang lain, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, untuk orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, untuk orang-orang yang pernah ngebimbing kita, untuk orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Doakan mereka setiap saat, doakan mereka setiap hari. Insya Allah doa kita akan diaminkan oleh malaikat
dan malaikat juga akan kembali berdoa dengan doa yang sama, mendoakan kepada diri kita. Insya Allah demikian. Nanti bisa disambung di sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya, hampir jam tengah 10 ini. Luar biasa materi pada malam hari ini. Ya, Gus Wi, apakah masih standby? Ya, mungkin barangkali sambil menunggu. Ini tadi sedang ada acara. Ya, barengan rapat beliau lagi di kantor. Ya, mungkin bisa disambung teman-teman yang mungkin barangkali mau sharing dan diskusi, diperbolehkan ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, boleh, silahkan. Pak Ustadz mau tanya. Namanya Kalau Pak Anto. tadi masalah doa ya Pak Ustadz ya. Ini Bu siapa? Putri ya? Putri Pak Ustadz. Oke, Anto ya. belum Ustadz, Anto nanti Ustadz. Oh, ya, Putri dulu ya berarti ya. Oke, ya silakan Putri. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mengenai masalah doa Pak Ustadz. Ya. Kalau kita mendoakan, orang tua yang sudah meninggal, itu apakah itu sampai Pak Ustadz ya? Itu sampai Pak Ustadz ya? Kita mendoakan arwah kedua sampai. Terus kalau kita mendoakan untuk family kita, memakan tante atau siapa gitu, apakah sampai Pak Ustadz ya? Sedangkan dia kan punya anak juga yang mendoakan orang tuanya, apakah? Karena setahu saya doa yang sampai itu kan doa anak yang soleh, gitu Pak Ustadz. Apakah sampai untuk saudara-saudara kita yang lain Pak Ustadz tuh seperti itu? Ya, Insya Allah sampai ya. Nanti saya pernah ngebahas juga terkait dengan doa anak soleh ini yang nanti cukup panjang penjabarannya, tetapi cara ringkasnya bahwa setiap doa insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Tidak apa, doakan siapapun diperbolehkan ya. Maka tadi kami sampaikan, ketika kita berdoa kepada orang lain, itu doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Nah, selain itu, malaikat setelah mengaminkan, malaikat akan kembali berdoa kepada Allah dengan doa yang sama mendoakan orang yang berdoa tadi. Nah, ini kalau yang satu yang mengaminkan adalah malaikat, maka peluang diijabahnya jauh lebih besar. Yang kedua, yang ketika yang berdoa adalah malaikat, maka jauh lebih besar lagi peluangnya, ya kan? Seperti itu. Ya. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Oke, baik, siap. Ya, lanjut ada Pak Anto tadi. Pak Anto, silakan Pak Anto. Pak Anto, apakah masih di tempat? Ya, Ustadz, standby Ustadz. Oke, silakan Pak Anto. Dari beberapa contoh doa yang Ustadz jabarkan tadi itu kan memang tertera di Al-Quran Ustadz ya, dan memang tertata rapi ya, karena yang bicara adalah kitab suci Al-Quran. Mungkin selama ini ada juga yang doa tuh sesuai dengan hati nurani gitu Ustadz. Tanpa contoh-contoh tadi itu kira-kira gimana Ustadz ya? Tapi kita polos gitu Ustadz, doa apa adanya gitu yang dari kita. Itu kira-kira gimana Ustadz? Boleh aja, boleh. Boleh. Maka tadi kalau doa langsung terus terang, ya Allah saya mau mobil, ya Allah saya pengen punya rumah. Boleh-boleh saja. Tapi ketika ini dilanjut, akan jauh lebih jos lagi gitu ya. Ya Allah saya pengen punya rumah yang nantinya rumah itu untuk keluarga saya akan gunakan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Akan kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi ada visi misi ke depannya yang jauh ini akan lebih sempurna lagi. Termasuk saya seringkali juga sampaikan kepada ibu-ibu, Bu, ini anak pengen doain apa nih buat anaknya. Pak Ustadz, saya pengen anak saya ini dapat suami yang yang mapan, dapat suami yang pengertian,
yang baik. Itu saya tanya, cukup nggak Bu itu aja? Kenapa kalau doa ke Allah hanya sebatas itu? Kenapa nggak ditambah? Misalnya yang ganteng, boleh kan minta sama Allah. Masa nggak mau? Yang kaya, soleh, habis Quran, boleh saja gitu ya. Kalaupun nanti misalnya Allah kasih yang separuh, kan setidaknya sedikit ganteng ya kan. Lumayan daripada dikasih yang nggak ganteng kayak gitu. Boleh-boleh saja kayak gitu. Termasuk kita punya mobil ini buat apa sih kayak gitu. Insya Allah kalau nanti dibaca di buku Manut Quran di bagian depan itu kan ada alasan. Ya, kalau kita minta kepada Allah itu ada alasan. Nah semakin kita punya alasan semakin kuat. Ya, itu nanti insya Allah akan semakin cepat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu Pak Anto ya. Baik Pak Anto, cukup ya? Ya cukup. Terima kasih Kang. Baik. Ya. Lanjut tadi ada yang raise hand sepertinya. Ada Bu Sri Astuti kalau nggak salah ya, raise hand. Benar enggak tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Monggo Bu. Terima kasih Ustadz. Ini saya mau bertanya kaitannya dengan doa pada saat sholat setelah bacaan Al-Fatihah. Oke. Nah, apakah doa yang dibaca itu harus doa yang ada di Al-Quran? Pertanyaan yang pertama. Oke. Apakah boleh seandainya doa itu menggunakan bahasa sehari-hari? Oke. Nah, sementara itu saja dulu Ustadz. Oke, mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Bu Sudastuti ya. Saya juga sering pernah ngebahas tentang doa ini ketika dalam sholat ya. Ada perbedaan di kalangan ulama ya. Yang pertama, doa itu boleh menggunakan bacaan redaksi dari Quran. Itu boleh. Yang kedua, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ketika doa yang dibaca itu menggunakan bahasa Arab, tetapi bukan dari bahasa Quran, bukan dari yang ada di Quran. Jadi misalnya kita minta mobil tapi bahasanya Arab ya gitu. Ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah yang ketiga, yang sama-sama semua sepakat tidak membolehkan adalah menggunakan bahasa di luar bahasa Arab, bahasa Quran dan bahasa Arab. Kenapa? Karena sholat ini adalah bagian bacaannya semua sudah runut, semua sudah ada panduannya dan semua menggunakan bahasa Arab. Maka kalau ada yang pernah mungkin nonton video orang sholat bacaannya bahasa Indonesia, ya maka ada yang bilang ini orang sholat gemblung apa gimana gitu ya, aliran sesat datang dari mana. Ada mungkin kalau teman-teman pernah lihat dulu videonya ya, pernah di-share sering rame dulu, sempat viral ya. Jadi pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, ini udah salah, bukan sholat lagi. Nah kemudian saya coba ingin kemudian ngasih solusi, ngasih tengah-tengah. Ustadz, saya ini doa dalam bahasa Quran nggak bisa hafal nih. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Gimana saya doa dalam sholat nih? Nah, ada solusinya tahap ketiga. Yaitu apa? Doanya boleh kita menggunakan bahasa kita masing-masing, tetapi tidak dilisankan. Karena kalau sudah dilisankan nanti jadi batal sholatnya. Ya, kita cukup diam aja dalam hati, ya Allah minta rumah, ya Allah lunas utang, ya Allah dapat proyek 1 miliar, ya Allah, gitu. Jualan laris, ya Allah. Cukup di hati aja, jangan dilisankan. Ya, dan ini baik di 4 posisi ya. Kalau nanti baca di buku Manut Quran ada di 4 posisi ketika kita sholat.
Yang pertama saat berdiri, yaitu berarti setelah baca surah Al-Fatihah ditambah dengan bacaan surat pendek. Sebelum ruku. Nah, ini jangan langsung ruku, boleh masih berdiri, mulutnya diam, nah, dalam hatinya doa sama Allah. Kemudian nanti sambung ke ruku. Ya, sebelum i'tidal. Boleh, ya. Yang ketiga saat sujud. Boleh, ya, pakai bahasa kita tapi cukup di dalam hati. Dan yang keempat saat duduk di antara dua sujud, saat duduk. Ya, baik itu duduk di antara dua sujud maupun duduk sebelum salam. Ya. Nah, seperti itu. Ya, silahkan boleh dipraktekkan. Seperti itu Bu Sri Astuti. Mudah-mudahan bisa jadi solusi, nggih. Kalau terima kasih. misalnya cuma bahasa Jawa, ya tidak apa-apa, tapi jangan dilisankan. Jangan dilisankan. Karena sholat tidak boleh selain bacaan Quran. Oke, kayak gitu, nggih. Oke, baik. Terima kasih sekali Ustaz. Sama-sama Bu Sri Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah masih ada lagi yang raise hand? Nah, kita cek. Cukup ya. Ya, siapa ini? Pak Anto mau menyampaikan satu lagi? Pak Anto cukup atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Ini masih ada pertanyaan di room chat ya. Tadi ada yang bertanya, Bu Ella, doa Nabi Musa dalam surat apa ya? Tadi sudah kami tulis suratnya ya. Terima kasih Pak Agung ya. Al-Quran surah Al-Maidah dijawab. Kemudian ini Bu Swi. Dari Bu Mira sudah. Bu Mira. Dari Bu Mira itu Kang. Bu Mira yang oh ya. Ya. Saya bacakan. Boleh silakan. Bacakan Gus. Assalamualaikum. Kang, gimana kalau doa yang sama harus terhenti karena situasi? Saya selalu berdoa ingin jadi PNS, tapi udah 2 tes gagal dan nggak mungkin ada kesempatan lagi karena umurnya sudah melewati batas aturan. Tapi saya masih berharap jadi PNS. Oh, Kang. Oke, ya. Baik. Bu Mira ya, luar biasa. Ini termasuk orang yang gigih gitu ya. Saya kurang begitu paham terkait dengan syarat-syarat di PNS gitu ya. Dan saya juga tidak ngerti apakah bisa ada perubahan syarat gitu ya. Tapi ketika Allah sudah berkehendak ya bisa aja perubahan syarat itu terjadi gitu ya. Tapi kemudian yang perlu kami sampaikan adalah kita perlu mengambil hikmah sisi yang lain. Kenapa kok saya bisa gagal nih 2 kali? Ya. Oh, bisa jadi Allah tuh enggak pengen saya di sini. Mungkin kalau saya di sini ada banyak keburukan misalnya. Barangkali Allah pengen saya di tempat lain. Barangkali Allah pengen saya jadi pengusaha, ya. Barangkali Allah pengen saya jadi ibu rumah tangga saja misalnya. Atau barangkali Allah pengen saya bekerja di tempat yang lain. Nah, kalau terkait dengan ini, mungkin barangkali ibu bisa coba flashback ke belakang, kenapa bisa gagal. Coba dicek apakah ini kalau masih punya orang tua, apakah hubungan dengan orang tua ini baik. Artinya begini, apakah kita posisi di PNS ini orang tua sudah ridho? Karena saya sering sampaikan kawan-kawan, pilihan apapun, kalau orang tua kita nggak ridho, jangan ambil. Saya sering cerita tuh, banyak kawan-kawan yang nekat gitu ya, merantau pada orang tuanya nggak ridho. Akhirnya di perantauan apa? Susah hidupnya. Kenapa? Nggak ridho orang tuanya kok. Kan? Penting cari ridho orang tua itu. Orang tua pengennya apa ya sudah ikuti. Nak, kamu pengen di rumah aja di sini. Nanti jangan ngebantah ya kawan-kawan. Insya Allah ada rezeki ya kalau kita di kampung nemenin orang tua. Kalau memang ini sudah menjadi kehendaknya orang tua gitu ya.
Tapi kalau orang tua ridho, ya baru kita berangkat tuh dengan kepala tegap nih, semangat gitu ya. Kalau orang tua ridho ya. Saya sering juga sampaikan kawan-kawan kemarin ada yang mau buka usaha, buka warung. Coba tanya, ridho nggak orang tua? Gitu. Kalau orang tua nggak ridho, ya jangan buka warung. Nanti pasti ada kesulitan-kesulitan di belakangnya. Gitu ya. Kalau sudah sulit baru mewek gitu ya. Nah ini mohon maaf Bu Mira tadi coba flashback ke belakang. Apakah orang tua sudah ridho dengan posisi PNS? Atau mungkin pasangan, kalau memang kita sudah punya pasangan, apakah anak-anak keluarga kita begitu. Insya Allah dicek ya, dicek evaluasi betul dan selalu ambil hikmahnya. Kalau memang kita nggak di PNS mungkin bisa jadi di tempat lain. Ya, saya sering sampaikan, kita ada cerita juga ya. Seorang yang nggak bisa kuliah gitu ya, gagal kuliah, malah dia usaha, malah dia sukses. Akhirnya karyawannya itu adalah lulusan sarjana, gitu ya. Meskipun dia nggak kuliah, nggak jadi sarjana, tapi karyawannya malah sarjana. Nah, itu ya. Insya Allah. Bu Isma, bawahnya Gus Wi, ada Bu Isma ya. Oke, baik. Pak, ini Bu Isma ya. Pak Ustadz, kalau sudah pasrah pada Allah, apapun itu yang terjadi, tapi pikiran berat di keluarga, gimana Pak Ustadz? Yang maksudnya, saya siap menghadapi semua, tapi kalau saudara-saudara saya kuat, tidak, saya masih mikir itu. Nah, ini berarti belum pasrah. Ya, mohon maaf Bu Isma, berarti belum pasrah. Ya, kalau pasrah itu, keluarga atau siapapun nggak kuat itu bukan urusan kita, ya kan? Kalau ini masih kita takutkan, berarti kita belum pasrah. Dan nanti justru saat kita sudah pasrah itu, apa yang kita takutkan ini nggak terjadi kok. Keluarga kita itu enjoy saja, saudara-saudara kita tuh jadi kuat kayak gitu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ini namanya masih ragu-ragu, belum pasrah total, belum pasrah all out gitu ya. Ya nanti yang terjadi ya seperti itu. Nanti saudaranya nggak kuat, saudaranya nangis, saudaranya jadi ini jadi itu seterusnya. Kalau udah pasrah itu udah lepas, nggak ada beban lagi dengan siapapun. Justru nanti kebaikan yang akan Bu Isma dapatkan. Seperti itu ya. Lanjut Gus Wi. Baik, lanjut dari Mamah Nadif apa ya ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, doa yang belum dijawab itu apa penyebabnya? Mungkin karena kita terlalu banyak dosa atau belum saatnya Allah jawab sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Bu baik. Erna Pangandaran. Ya. Baik. Allah itu kalau ngejawab doa itu dengan 4 cara. Ya. Coba teman-teman bisa perhatikan. Allah ngejawab doa itu dengan 4 cara. Pertama, langsung Allah kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, jegret. Minta, kasih. Yang kedua, Allah tunda dulu. Sampai kapan? Sampai kita siap. Sampai kapan? Sampai kita layak. Gitu. Nah, coba dicek, sudah layakkah kita menerima doa itu? Jangan-jangan kalau Allah kabulin sekarang, kita malah jadi sombong. Jangan-jangan kalau Allah kabulin sekarang, kita malah jadi jauh dari Allah. Kayak gitu. Jadi, barangkali ditunda karena ini. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Bisa jadi Allah tidak selesaikan Allah tidak kasih doa kita di bidang ini, tetapi Allah kasih sesuatu yang tidak kita minta di tempat lain, yang kadang ini kita nggak pikirkan gitu. Kadang kita acuhnya di sini gitu ya. Allah tuh bisa kasih sesuatu hal yang lain. Kalau sering ada orang sharing itu, saya coba cek dulu sisi kesehatannya. Dalam 1 pekan ini sakit nggak? Enggak. Nah itu nikmat besar. Coba kalau dalam 1 pekan ini kamu sakit pilek aja. Berapa rupiah yang kita keluarkan. Kalau kita ke dokter aja itu berapa duit sekarang kita harus bayar gitu. Kita dikasih sehat aja. Tapi utang saya belum lunas tuh. Itu urusan nanti gitu ya. Yang penting kasih sehat dulu. Itu syukuri dulu. Nah kadang kita nggak bersyukur di situ. Ya kan? Masih bisa bangun, melek, gerak, sehat, bisa berangkat kantor. Syukuri dulu itu. Jadi Allah kasih doa kita di tempat lain, ijabahnya Allah ganti. Nah yang keempat caranya, kalau 1 enggak, 2 enggak, 3 4, nah yang 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, maka yang keempat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi doa itu ibadah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nggak akan pernah rugi kita berdoa sama Allah. Asal doanya sama Allah ya, bukan sama yang lain. Insyaallah demikian Gusti. Dibuka dulu mic-nya, Gusti. Oke, maaf. Dari Pak Adi Pamungkas. Assalamualaikum Kang, saya Adi dari Jakarta. Izin tanya, kini dalam keadaan di titik nol, minta nasihat apa saja untuk mengembalikan keadaan yang diberkahi. Oke, baik Pak Adi ya. Titik nol itu diri kita atau siapa yang menilai kita berada di titik nol? Bisa jadi bukan di titik nol, bisa jadi kita di titik negatif, gitu ya. Minus gitu ya, bukan. Maka coba bukan diri kita kok yang menilai, ya. Bukan diri kita yang menilai, bisa jadi orang lain. Nah, yang terpenting dalam kondisi apapun, jangan pernah hilangkan prasangka baik kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi kita saat ini adalah dampak dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, di masa kemarin gitu ya. Itu dampaknya. Kemarin kita melakukan apa? Sebulan yang lalu kita ngelakuin apa? Maka dampaknya saat ini gitu ya. Sudahkah dalam sebulan ini kita betul-betul benerin ibadah kita sama Allah gitu ya. Kadang kalau saya ada yang bertanya, Kang, kondisi saya begini. Saya punya 9-7 pertanyaan yang kawan-kawan harus jawab gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngejawab pertanyaan itu dengan baik dari atas sampai dengan bawah, ya sebenarnya teman-teman belum ngelakuin. Ustadz, saya sudah ngamalin menurut Quran. Oke, sampai di mana? Saya cek dulu nih. Jangan asal ngomong sudah ngelakuin. Kita cek dulu, tes pakai pertanyaan. 1, 2, 3, 4. Saya sudah tahajud. Bukan pertanyaan sudah tahajud atau enggak. Jawab dulu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7. Nah, kalau ini tidak dilakuin, ya sudah. Berarti belum melakukan apa yang sebenarnya kita perintahkan dalam buku itu. Termasuk ngebaca buku. Teman-teman kalau beli buku saja, ini beli bukunya tok, enggak pernah dibuka, enggak pernah dibaca, enggak akan pernah ada perubahan kawan-kawan. Dan kami sudah kasih panduan, apa yang harus teman-teman lakukan ketika pertama kali beli. Semua sudah ada panduannya, videonya sudah ada, tahapan-tahapan apa, bagaimana cara ngamalinnya, ini ada dan teman-teman lakukan itu. Insya Allah, kalau teman-teman konsentrasi dengan memperbaiki diri, termasuk tadi Pak Adi ya, fokus saja dulu memperbaiki diri. Kayak kemarin ada yang tanya, Ustadz, bisnis saya begini-begini, kondisi saya begini-begini. Oke, pertanyaan saya, benerin dulu ibadahnya. Nggak usah ngurusin bisnis, nggak ngomongin bisnis. Bisnis itu nanti akan jadi benar kalau sholatmu, ibadahmu, dan lain sebagainya sudah jadi benar, saya bilang. Ya, seperti itu Pak Adi, insya Allah ya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus cari kawan-kawan yang positif ya, insya Allah akan semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Gus. Baik, sepertinya untuk pertanyaan lewat chat sudah cukup, tidak ada lagi. Ini tadi terima kasih sama izin keluar ya. Oh ini ada pertanyaan terakhir ini ya, mohon maaf karena waktu sudah melewati batas kesepakatan kita. Terakhir dari Bapak Riza Fahla ini. Ibu atau Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izinnya bertanya Ustadz, saya ada penyakit yang didiagnosa dokter spesialis adalah penyakit kista, miom di rahim saya Ustadz. Dan sudah disarankan dokter untuk operasi, tapi saya takut kurang yakin buat operasi Ustadz. Saat ini saya sudah praktekkan doa Nabi Ayub Ustadz, karena pernah ada di pengajian di lingkungan saya. Kira-kira bagaimana ya Ustadz, apakah saya harus saya lakukan saat ini karena rasa sakit saat datang bulan sangat mengganggu. Ya. Dari Ibu Riza Fahla ini. Ya, baik, luar biasa. Banyak kejadian seperti ini, banyak teman-teman ya. Jangan pernah takut gitu ya. Pernah dicontohkan oleh Nabi, pernah dilakukan oleh banyak orang dan itu terjadi. Mustahil terjadi suatu hal yang luar biasa ya. Yang terpenting apa? Kita yakin aja. Ibu yakin, amalin doa itu yakin. Ditambah dengan herbal. Ibu main herbal juga, jangan doa saja. Harus ada ikhtiarnya, main herbal juga Ibu ya. Konsumsi herbal insya Allah nanti akan semakin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya benerin, termasuk sedekah gitu ya. Ada satu kisah, ini kisah nyata, telepon kepada saya langsung ketika itu. Ustadz, saya punya begini-begini, dia cerita. Hanya dalam sekian jam yang harusnya dioperasi, hilang itu
Jadi pertama di ronsen itu masih ada tuh sakitnya. Harus operasi gitu. Dia pindah ke dokter lain, tapi sebelumnya apa? Dia bersedekah. Sedekah berapa? 1 ekor sapi. Ini terjadi betul dia. Hanya sekian jam dia periksa lagi, Allahu Akbar. Nggak jadi operasi dan sehat sampai dengan hari ini. Ini terjadi. Ya, telepon saya langsung. Ini jadi kawan-kawan, yakin aja sama Allah SWT. Kalau Allah sudah berkehendak itu yang terjadi. Dan ya kita lakukan sesuatu yang memang bikin Allah itu benar-benar kaget gitu ya. Saya sering sampaikan begini, kalau kita punya amalan, itu jangan yang biasa. Kita punya amal, kalau kita pengen menginginkan sesuatu yang besar, itu amalan kita juga harus besar juga. Jangan yang biasa, yang luar biasa. Yang bikin kita kalau ngamalin itu, bikin redek gitu ya. Kalau infak cuma 10.000 udah biasa. Sesekali dong, infak 100.000. Yang waktu kita mau ngeluarin itu, ya Allah ini keluarin nggak ya? Pilih yang 100 sampai yang 10.000 ya. Itu kalau sudah sampai di tingkatan itu luar biasa, lakuin. Ya infak 100.000. 100.000 kok udah kok ringan banget ya. Ya jangan 100.000, tambah lagi dong kayak gitu. Yang memang bikin kita itu benar-benar mau ngeluarin tuh mikir beberapa kali. Itu insya Allah nanti malaikat nyatet aja juga. Kalau bahasa saya bikin merinding juga malaikat. Tumben nih anak nih. Biasa sedekah cuma 1.000, 2.000, sekarang 100.000. Ini luar biasa nanti. Allah pun juga lah kasih. Insya Allah demikian Gus Wi ya. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Ini langsung direspon. Baik Ustaz. Amin. Allahumma amin. Ya, baik. Saya kira cukup Ustaz. Waktu juga sudah menuju pukul 21.48, lebih dari 15 menit. Baik, Bapak Ibu, Ustaz Ustadzah, dengan tadi kajian kita pada malam hari ini ya luar biasa. Kembali mengingatkan kita ya untuk tetap optimis ini ya, kalau saya boleh menyimpulkan ya bahwasanya insya Allah jalan keluar pasti akan ada ya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Tadi beberapa poin yang bisa kita ambil hikmahnya ya, yakin ya. Nih, kekuatan keyakinan ini yang harus selalu kita tingkatkan ya. Kita kuatkan. Dan saya selalu teringat dengan salah satu ayat Quran yang mengatakan bahwasanya ya terkait dengan apa yang kita lakukan ya, bisa jadi menurut kita itu baik, tapi di hadapan Allah belum tentu baik kan itu. Nah, sebaliknya bagi kita jelek belum tentu di hadapan Allah jelek kan gitu. Jadi bisa jadi ya nanti akan jadi kebalikannya. Maka dari itu ya tetap jalankan saja. Insya Allah ketika menurut kita nanti jelek, tapi di hadapan Allah bisa jadi baik kebalikannya. Ini yang harus selalu kita optimiskan. Insya Allah nanti banyak solusi-solusi yang akan kita dapatkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kajian sudah bisa kita ikuti pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kajian kita cukupkan. Cukup Ustaz ya? Ya, insya Allah. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kepada Ustaz Udin Yulianto atas tausiahnya, atas wejangannya, sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya cukup sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udin.